terhormat Bapak Insinyur Rudianto MTek, yang saya hormati Bapak Faliansyah ST.MDiv PG, yang saya hormati Bapak Dr. Rusmawan Suwarman SSIMT, yang terhormat Bapak Dr. Renat Insinyur Heru Indrayana MS, Ibu Aibu, yang terhormat Ibu Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati MSc, yang terhormat para undangan dan peserta pertemuan ilmiah tahunan ke-6 PAAI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rizki yang tiada henti kepada kita, sehingga saat ini kita bisa hadir di pertemuan yang sangat penting. Pada hari ini dan esok hari kita akan melaksanakan pertemuan ilmiah tahunan ke-6 Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, yang merupakan perkumpulan para ahli ataupun pembina maupun pelaku usaha di dunia air tanah di Indonesia, yang pada tahun ini di dalam penyelenggaraannya mengangkat tema sinergitas pengelolaan air tanah. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, CQ, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, kemudian Kementerian PUPR, CQ, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Magister Teknik Air Tanah ITB, serta Program Studi Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Para hadirin yang saya muliakan, air tanah adalah salah satu bagian dari air yang ada di bumi ini, yang pada dasarnya adalah merupakan sumber daya alam yang terbarukan, renewable natural resources. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan keseimbangan imbuhan dan pengambilannya, maka jumlah sumber daya ini dapat berkurang ketersediaannya. Pengalaman menunjukkan bahwa pemulihan yang diupayakan tidak dapat mengembalikan kondisi air tanah seperti kondisi semula. Air tanah merupakan 30,1% dari total air tawar di bumi, sementara itu air tawar yang di permukaan bumi hanya 1,3%, di mana sekitar 90% kebutuhan air untuk manusia di bumi ini berasal dari pemanfaatan air tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat PLT Kepala Badan Geologi Dr. Insinyur Muhammad Rufil Agung Novianto MSc. Yang terhormat Insinyur Iriandi Aswatiga SPC, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR sekaligus sebagai Kepala Speaker. Yang terhormat Bapak Faliansyah ST.MDiv PRG, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, sekaligus sebagai pembicara diskusi panel. Yang terhormat Dr. Rusmawan Suwarman SSIMT, dosen Institut Teknologi Bandung, sekaligus sebagai pembicara diskusi panel. Yang terhormat Dr. Renat Insinyur Heru Indrayana Ibu, dosen Universitas Gadjah Mada, sekaligus sebagai pembicara diskusi panel. Yang terhormat Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati ST.MSc, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, sekaligus sebagai pembicara diskusi panel. Yang terhormat seluruh sponsor yang mendukung pelaksanaan PIT PAAI ke-6, diantaranya Aqua Danau Indonesia, Mayora Group, Indonesia Morawali Industrial Park, Dinas ESDM Jawa Barat, PT Sosro, Solusi Bangun Indonesia, Antam TPK, Laboratorium Hidrotambang ITB, PT Siti,
Laboratorium Hidro 4 PT Green dan Jacobs. Yang terhormat Ketua PAI Bapak Agus Muhammad Randang STMT PSD. Yang terhormat para undangan dan peserta pertemuan ilmiah tahunan ke-6 PAI yang berbahagia. Dan yang terakhir, yang kami banggakan, seluruh panitia BIM PAI yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pertemuan ilmiah tahunan PAI yang ke-6, di mana PIP ini merupakan PIP pertama kali yang diselenggarakan secara offline pasca pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita. Penyelenggaraan PIP PAI ke-6 ini merupakan kerjasama antara Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi yang ditunjuk oleh pengurus PAI sebagai host atau tuan rumah dengan melibatkan beberapa instansi seperti Balai Air Tanah, Direktorat Air Tanah dan Air Baru Kementerian PUPR, Magister Teknik Air Tanah ITB, dan Program Studi Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Dengan air tanah, jadi saya akan coba sedikit memberikan bahan mungkin untuk diskusi. Jadi di sini saya berikan judul pendayagunaan sumber daya air tanah dalam perspektif akademik. Alasan itu air tanah disukai juga, jadi mahal sepertinya sudah tidak relevan lagi saya sebut air tanah, pengambilan air tanah itu mahal. Simbolis membuka kegiatan ini dengan melakukan bom. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan satu paparan yang terkait dengan tentunya sebagaimana dari undangan bahwa saya diminta untuk menyampaikan terkait sinergitas pengelolaan sumber daya air. Dari Pak Agus tadi terkait masalah teknis. Kalau ini kami ingin menyampaikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara tentang air permukaan, ini sebenarnya potensi air permukaan di Indonesia ini sangat luar biasa. Kita memiliki jumlah sumber daya air terbesar kelima di dunia. Ketersediaan air permukaan rata-rata tahunan Indonesia ini tercatat 2,78 triliun meter kubik per tahun.
Foto bersama, Pak. Maju ke depan. Boleh bapak-bapak maju ke depan ya, dari maju ke depan. Ditunjukkan fotonya. Pak Arif Fadila selaku perwakilan dari Aqua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua PAI Bapak Agus Muhammad Hamdan PhD dan Ketua Panitia PIP PAI ke-6 dan seluruh tamu undangan yang hadir. Terima kasih untuk kesempatan mendukung dan mensponsori acara PIP PAI ke-6. Aqua secara konsisten terus mendukung acara PIP PAI. Selamat siang, Bapak Ketua PAI, Bapak undangan, semua audiens yang ada di PIP PAI yang ke-6 ini. Perkenalkan, saya Wahidi Ari. Saya di sini sebagai perwakilan dari Mayora Group, khususnya dari divisi M3 Tirta Jaya yang berproduksi di area Bihor, itu perusahaan kami, scope over kami, terus kemudian apa juga CSR yang kami lakukan. Ada 29 slide yang akan saya tampilkan di sini. Next. Berikut ini adalah visi misi dari perusahaan kami, yaitu menjadi produsen makanan minuman kelas dunia, dan kami mulai beroperasi pada tahun 2007. Bapak Irwan Iskandar yang telah menyelesaikan pendidikan doktornya di Kumamoto University Japan, dan saat ini beliau aktif di tim eksplorasi sumber daya alam serta aktif menulis berbagai penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal. Lagi, tapi pagi menjelang siang Ibu Bapak karena sudah siang kalau hitungan saya pribadi. Izinkan saya akan memandu acara diskusi panel siang ini. Saya akan undang panelis untuk diskusi siang ini. Tadi tema diskusi sudah disampaikan mengenai tantangan pengelolaan sumber daya air dalam menghadapi kondisi yang perubahan iklim ya. Pertama saya panggil Pak Dr. Heru Hendrayana. Mangga Pak Heru ya. Diundang Pak Heru oleh saya. Punten ya, Pak Heru Hendrayana adalah dosen dan peneliti dari Universitas Gadjah Mada, dosen di Fakultas Teknik Geologi UGM. Beliau menyelesaikan pendidikan di Teknik Geologi UGM
dan juga pendidikan di mengenai bidang hidrogeologi di RWTA Aachen. Ya, hatur nuhun Pak Heru, makasih banyak. Yang kedua saya undang ya Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati. Ibu. Bu Rita, ketemu lagi ya. Dari beliau adalah Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelesaikan pendidikan S1 dari Geologi Unpad, S2 di Universitas New South Wales Australia, dan S3 di Queensland Brisbane Australia. Gitu Bu Rita ya panggil. Yang ketiga Bapak M. Valiansyah, Pak Valiansyah. Valiansyah, beliau adalah Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air. Pak Vali, terima kasih. Beliau menyelesaikan pendidikan dari Teknik Sipil Universitas Indonesia dan S2 terkait dengan Development Planning SP1 ya, Pak Vali. Dan selanjutnya saya undang, ini paling junior dari sisi umur karena lebih muda dari saya kalau lihat dari contekan usia saya, Bapak Dr. Rusmawan Suarman ya. Bapak Dr. Rusmawan Suarman adalah dosen dan peneliti di Institut Teknologi Bandung ya. Beliau anggota kelompok kalian Sains Atmosfer ya. Jadi di ITB ada mengenai meteorologi, jadi kita tidak bisa lepas dari masalah cuaca, masalah iklim, masalah hujan. Bapak Dr. Rusmawan menyelesaikan S1 pendidikan bachelor atau sarjananya di meteorologi ITB, S2 di geologi ITB, dan S3 kebetulan adik kelas atau kohai saya di Jepang di Kumamoto University. Ya, sudah hadir semua keempat panelis yang akan berdiskusi dan juga memancing diskusi di floor dengan ibu bapak ya. Bu Rita bisik-bisik ke saya tidak memancing emosi, enggak, memancing kerusuhan kita ya. Di belakang sana udah ada yang siap bakar ban ya. Oke, saya langsung saja mungkin memancing diskusi kita. Kami sebenarnya strategi pengelola SDA dan seluruh kementerian sudah memberikan strategi tersebut dan sudah disepakati. Mudah-mudahan begitu nanti jangan itu dikeluarkan, itu bisa menjadi satu dasar bagi kita untuk sama-sama bergerak. Memang saat ini baru sampai 200 meter tadi Pak, paling dalam hanya 300 meter. Insya Allah depan dengan bekerja sama ini juga kolaborasi tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Fajar dari dalam kegiatan penyelidikan, kegiatan eksplorasi dan konservasi air. Nah, kalau sampai diperlukan semua, ini menjadi perlu satu kementerian sebenarnya. Saran saya yang menangani semuanya ini, karena apa? Air di laut pun bisa sebagai tenaga air misalnya gitu, misalnya tenaga listrik misalnya, ya kan? Jadi saya kira ini perlu ada pengelolaan yang, karena bendanya satu kan, air, keberadaannya di mana-mana, bisa di udara, bisa di daratan atau permukaan, bisa di bawah permukaan, di laut dan sebagainya. Untuk itu saran kami sih untuk bisa menjadi satu kesatuan yang benar-benar pengelolaannya menjadi one management. Saya kira kalau memungkinkan, saya nggak tahu masalah bisa nggak tahu ya, menjadi kepentingan paling baik. Terima kasih.